Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sodik selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan dan berpikir sistematis, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Cahaya Fitrani dengan NIM 232110012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Analisis dan Solusi Pengelolaan Sampah di Kelurahan Manis Renggo. Latar belakang masalah, Desa Manis Renggo mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan volume sampah baik organik maupun anorganik. Fasilitas TPS sudah tersedia, serta ada program pengolahan kompos, namun belum efektif. Akibatnya lingkungan menjadi kotor, bau, dan berisiko menimbulkan masalah kesehatan masyarakat. Kondisi semakin buruk akibat rendahnya kesadaran dan partisipasi warga dalam memilah sampah sejak dari rumah. Yang selanjutnya, analisis sistem dan stakeholder. Terdapat beberapa pemangku kepentingan penting di desa, yaitu warga desa sebagai penghasil sampah sekaligus pelaku utama pengelolaan di tingkat rumah tangga. Yang kedua, pengurus TPS bertanggung jawab pada pemilihan, pengumpulan, dan pengolahan sampah awal. Yang ketiga, pemerintah desa sebagai pemberi kebijakan, penyedia fasilitas, dan fasilitator program. Yang keempat, komunitas bank sampah berperan dalam edukasi dan pengelolaan sampah bernilai ekonomi. Yang kelima, dinas lingkungan hidup, pengawas regulasi dan penyedia pelatihan. Yang terakhir, tokoh masyarakat dan pemuda sebagai agen penggerak kesadaran warga. Yang selanjutnya, diagram causal loop atau sebab akibat. Situasi pengelolaan sampah dipengaruhi oleh dinamika kebiasaan dan fasilitas. Loop negatif, kesadaran rendah, sampah tidak dipilah sejak rumah, volume meningkat, TPS kewalahan, sampah menumpuk, dan lingkungan kotor, ketidaknyamanan warga, namun motivasi tetap rendah. Loop positif, sosialisasi dan edukasi, kesadaran warga meningkat, sampah dipilah, beban TPS berkurang, lingkungan bersih, motivasi dan partisipasi warga naik, pengelolaan makin baik. Yang selanjutnya, identifikasi akar masalah berdasarkan analisis. Akar masalah utama adalah kurangnya edukasi dan sosialisasi pentingnya memilah sampah, fasilitas TPS tidak memadai minim, alat dan tempat sampah terpilah, partisipasi warga dalam program lingkungan masih rendah, lemahnya koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan, yang terakhir keterbatasan anggaran dan SDM untuk pengembangan fasilitas dan program. Yang selanjutnya, rencana solusi dan strategi implementasi. Solusi dirancang dengan gaya kepemimpinan transformasi, inspiratif, memotivasi, dan partisipatif, melibatkan semua pihak. Strategi utama, pelatihan rutin soal pengelolaan atau pemilahan sampah dan kompos. Yang kedua, pembentukan forum lingkungan dari lintas elemen warga. Yang ketiga, penyusunan manifesto desa ramah lingkungan sebagai komitmen tertulis. Yang keempat, pemberian insentif, penghargaan, potongan iuran, dan hadiah untuk warga aktif. Yang terakhir, pengembangan fasilitas dan infrastruktur pendukung TPS. Yang selanjutnya, pengelolaan konflik dan peran komunikasi, mengelola resistensi dan konflik dengan dialog terbuka untuk mendengar keluhan warga. Yang kedua, memberi teladan dan penghargaan terhadap warga yang aktif. Yang ketiga, transparansi dalam penggunaan dana dan hasil program. Yang keempat, perubahan dilakukan bertahap bukan drastis agar dapat diterima. Komunikasi efektif, dialog dua arah, atau tatap muka dan media sosial desa, sosialisasi rutin, melibatkan tokoh masyarakat atau pemuda, memanfaatkan media visual, poster, video, dan demo langsung. Yang selanjutnya, tahapan implementasi, refleksi, dan kesimpulan. Tahapan yang pertama, survei dan pemetaan masalah. Yang kedua, sosialisasi dan pelatihan. Yang ketiga, pembentukan forum lingkungan. Yang keempat, pengadaan dan pengembangan fasilitas TPS. Yang kelima, pelaksanaan program insentif. Yang keenam, monitoring dan evaluasi berkala. Refleksi, keberhasilan pengelolaan sampah memerlukan kepemimpinan yang kolaboratif, komunikasi yang baik, dan kesabaran dalam membangun kepercayaan warga. Hasilnya lingkungan desa menjadi lebih bersih dan kualitas hidup masyarakat akan meningkat. Kesimpulan dari tersebut, pengelolaan sampah di Desa Manis Renggo membutuhkan kerjasama semua pihak dengan edukasi, kepemimpinan partisipatif, dan komunikasi yang baik. Masalah sampah dapat teratasi, lingkungan jadi bersih, dan kualitas hidup warga meningkat. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.